Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara. Kali ini telah memasuki episode ke-22, di mana pada episode ke-22 ini saya sedang melakukan perjalanan dimulai dari kota Kucing menuju ke kota Bintulu. Dan sekarang saya telah memasuki hari ke-9 selama perjalanan nih teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari episode awal hingga episode ke-22 ini, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung dalam channel saya, selamat datang dan selamat menyaksikan ataupun selamat mengikuti perjalanan saya Borneo Gas Tulistiwa 3 negara. Untuk itu teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Juga jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar mengetahui update perjalanan saya. Juga jangan lupa klik like, komen, dan share agar channel saya semakin berkembang ke depan. Sekarang saya masih berada di jalan highway di Malaysia nih teman-teman. Nah, untuk RC depan adalah biker dari Malaysia ya teman-teman. Nah, kalau yang berjaket kuning, nah ini adalah founder On Tahut nih teman-teman. Om Yogi namanya. Halo Om Yogi. Nah, jadi teman-teman, saya ingin sedikit mengupas terkait episode sebelumnya di mana perbedaan tol Indonesia dan highway di Malaysia ya teman-teman ya, karena ada sedikit ya mungkin perdebatan seperti berbeda. Kalau tol Malaysia berbayar berada di semenanjung Malaysia, sedangkan ini adalah freeway dan segala macam. Nah, tapi teman-teman, kalau saya pribadi, saya lebih fokus terkait membandingkan konstruksi atau struktur jalan ya teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau di Indonesia konstruksi jalan seperti ini atau jalan seperti ini ya satu-satunya hanya jalan tol seperti itu. Karena untuk jalan non tol di Indonesia dengan konstruksi seperti ini, lalu lintas yang ada ya hanya jalan tol di Indonesia. Karena kalau jalur non tol pun kalau menurut saya hampir tidak ada ya teman-teman ya yang kondisinya seperti jalur ini di Indonesia tapi yang non tol atau yang free ya teman-teman. Jadi untuk konstruksi sendiri adalah dimana seperti peraturan bangunan kanan kiri yang berjarak, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada lampu merah. Yang ketiga pastinya bebas hambatan ya teman-teman. Dan banyak lagi yang kenapa saya membandingkan dengan jalan tol di Indonesia, karena jalan tol di Indonesia pun juga seperti ini. Ya, semoga saja nanti ke depan di Indonesia ada jalan highway seperti ini yang pastinya freeway ya teman-teman, ataupun gratis seperti itu.
agak nggak tega ya teman-teman ya dengar CRF 250 teriak-teriak dari tadi ya teman-teman ya. Ya, jadi RC-nya cukup kencang nih. Nah, biker dari Malaysianya cukup kencang bawanya. Nah, tapi yang di belakang untuk CC 250 ke bawah yang agak teriak-teriak ya teman-teman ya. Kuat sih, pasti kuat teman-teman. Cuman kalau dalam waktu yang lama dan konstan, nah itu ya lumayan ngilu juga denger teriaknya, kayak mesinnya kasihan ya teman-teman ya. Cuman kalau CRF 250 ini kalau udah di jalur bergelombang atau di luar on road, udah dah jangan ditanya deh. Dia bisa dibilang yang paling enak ya teman-teman ya. Alhamdulillah RC-nya pun sekarang konstan di kecepatan kurang lebih 80 km per jam. Nah, ini tujuannya ya pasti yang pertama untuk merilekskan setiap rider di grup. Terus yang kedua untuk menyatukan kembali barisan yang mungkin tercecer di belakang ya teman-teman ya. Dan kebetulan juga saya akan rest di kantin di sebelah kiri jalan ya teman-teman ya. Nah, yang seperti saya bilang pada episode sebelumnya, untuk di highway Malaysia itu tidak ada rest area ya teman-teman ya. Adanya yaitu kantin atau mungkin kalau di Indonesia food court ya teman-teman ya, perkumpulan kantin-kantin atau warung-warung kecil yang dia menjadi satu area teman-teman. Nah, di sini juga cukup lengkap. Ada yang jual buah-buahan, toilet pastinya ada, dan ada musola juga ya teman-teman ya. Hanya bedanya dia tidak ada pom bensin atau SPBU. Kalau SPBU teman-teman masih harus keluar jalan. Tadi sebelum kita belok kiri ada jalan lurus. Nah, jadi harus lurus terus kurang lebih sekitar 5 menit dan di situ baru ada SPBU. Alhamdulillah setelah selesai isoma saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun di sini saya jalan lebih dahulu ya teman-teman. Karena memang terkadang saya dan istri ingin juga sesekali mencoba riding sendiri nih teman-teman tanpa rombongan. Dan juga saya memang suka mencari spot-spot titik foto yang bagus atau titik drone yang bagus untuk dapat dokumentasi teman-teman. Karena kalau misalkan saya jalan berbarengan dengan tim on tahut lalu saya berhenti dan saya mendokumentasikan, nah itu biasanya saya akan tertinggal jauh oleh tim on tahut. Nah, makanya saya biasanya dan istri jalan lebih dahulu agar saya bisa santai dan bisa mencari spot-spot foto ataupun drone yang bagus. Dan nanti ketika saya sudah selesai mendokumentasikan, biasanya tim on tahut datang dan saya pun jalan berbarengan kembali. Sekarang saya keluar dari highway ini teman-teman, karena tadi highway terakhir sedang dalam perbaikan dan kendaraan diarahkan untuk ke jalur jalan raya biasa. Nah, jadi kurang lebih jalan raya di Malaysia seperti ini ya teman-teman ya. Tidak beda jauh dengan highway tadi, cukup baik, jalannya mulus, bagus, penunjuk jalan cukup baik, dan bangunan di tepi kanan kiri jalan juga cukup baik, tidak terlalu dekat atau menjulur ke jalan raya. Dan di sini pun juga setiap ruas jalur cukup lebar, dan biasanya ketika ada persimpangan disediakan jalur untuk menyeberang ke persimpangan tersebut teman-teman. Jadi tanpa membuat mobil antri atau mobil di belakang menunggu akan berbelok teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada
saya melewati perlintasan atau persimpangan yang disediakan jalur lebih untuk mobil berhenti yang akan menyeberang. Alhamdulillah sekarang saya sudah memasuki kota Sibu, teman-teman. Nah, jadi kota Sibu ini saya akan menginap, tetapi nanti ketika jalur pulang ya, teman-teman. Dan sebelumnya saya dan tim Borneo Tiga Negara pun itinerary-nya sebenarnya berhenti di kota Sibu. Tapi karena kita mengejar jarak dan keefektivitasan waktu, sehingga itinerary dirubah menuju ke Bintulu. Karena dari Sibu ke Bintulu perjalanan kurang lebih 3 jam ya, teman-teman. Dan dari Bintulu menuju ke perbatasan Brunei itu tidak terlalu lama jaraknya. Dan kita memang mengejar nanti dari Bintulu ke border Brunei Darussalam esok harinya, teman-teman. Sehingga saya dan tim Borneo Tiga Negara pun memutuskan untuk hari kedua ini setelah kota Kuching kita menginap ataupun berhenti di kota Bintulu. Walaupun konsekuensinya kita menempuh jarak yang cukup jauh, teman-teman. Kurang lebih saya memakan waktu perjalanan antara 8 sampai 10 jam di hari ini. Jadi sekarang saya masuk highway lagi nih, teman-teman nih. Tadi dari persimpangan tadi saya belok kiri dan sekarang langsung masuk kembali ke jalur highway ya, teman-teman ya. Jadi kenapa tadi saya keluar menuju ke kota Sibu? Selain yang pertama karena tadi banyak perbaikan sehingga ya cukup memakan waktulah saya untuk menghindari perbaikan tersebut ataupun pengalihan arus. Yang kedua, saya lihat di peta jaraknya agak sedikit memutar, teman-teman. Jadi saya juga ingin agak sedikit ringkas. Dan yang ketiga tentunya saya ingin melihat kota Sibu ya, teman-teman ya. Sehingga saya tadi lebih memilih keluar dari highway. Dan sekarang saya sudah masuk lagi ke highway. Dan kondisi cuaca di sore hari ini sudah mulai gerimis.
Angin di sore hari ini cukup kencang berhembus, awan pun sudah semakin gelap dan jalan pun mulus lurus nih teman-teman, sehingga ya ini memang harus diatur temponya ya teman-teman ya, karena cenderung kalau misalkan capek sebenarnya kondisi highway ini bisa membuat kita jadi sekelebat bisa ngantuk teman-teman. Makanya kita pentingnya mengatur tempo dalam berkendara. Saya dan istri pun memutuskan untuk istirahat sejenak di halte di tepi jalan ini teman-teman, sambil merilekskan badan, sambil minum air putih agar tetap konsisten dalam berkendara nanti ke depan, karena perjalanan saya menuju ke Bintulu masih cukup jauh. Alhamdulillah.
Hari pun sudah semakin senja dan matahari pun semakin tenggelam. Dan ini adalah suasana sunset di Pulau Borneo yang cukup indah ya teman-teman. Pemandangan matahari sunset di Pulau Borneo. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah memasuki kota Bintulu di malam hari, teman-teman. Dan mungkin ini saja perjalanan saya di episode ke-22. Jangan lupa tetap saksikan perjalanan saya untuk episode-episode berikutnya pada Touring Borneo Gas Tulistiwa 3 Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.